Apa hak dasar dia gugat Rocky juga? Apa hak dasarnya? Kok kita dipersoalin? Nah itu aja dia nggak mengerti konstruk hukum. Kita ngerti hukum, bisa menggugat intervensi, fogging, artinya ikut campur. Karena dia ikut campur. Kita perlu opini ya, supaya masuk akal sama kawan-kawan semua. Kalau kita sampaikan di sana itu belum masuk materi. Begini, persoalan intinya bahwa dia melarang orang menggunakan hak orang yang tidak boleh dilarang. Hak berdaulat dia pakai untuk melarang kedaulatan, yaitu pasal 28 Undang-Undang Dasar 45 dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Sehingga undang-undang itu dia buat dualisme, ambigu. Kenapa ambigu? Undang-undang itu memberi kebebasan untuk Rocky, CS dan lain-lain, kami semua ini suka diundang. Bahaya tadi seperti Bang Egy bilang, bisa jadi jurisprudensi. Alhasil setiap ada orang nggak suka tentang suatu narasi, materi, diksi, udah digugat, gugur, nggak bisa. Itu bahaya dengan kebebasan hak dan kepastian hukum. Kalau ingin merubah undang-undang yang dia sebutkan itu, udah 45, itu hak MPR, bukan hak mereka. Terhadap undang-undang di bawah sistem UUD 45, yaitu hak asasi manusia, kalau yang merubah itu hak DPR atau Mahkamah Konstitusi. Dia salah tempat melarang itu menggunakan hak-hak Rocky. Undang-undang yang berkait dengan menghina sudah bagus. Kita memang tidak boleh menghina. Tapi saya ingin keseimbangan. Yang menjilat, karena diduga orang-orang kayak begini ini penjilat gitu loh. Memuji-muji. Banyak sekali orang yang memuji-muji, banyak sekali orang yang menjilat. Karena ini kekuasaan yang empuk, presiden. Sementara presiden sendiri nganggap ini soal kecil, nggak ada masalah. Buat diri saya pun nggak ada masalah. Itu dipidatokan dalam pidato negara, nggak ada masalah. Kenapa sekarang dia jadi masalah gitu loh? Ya, yang justru krusialnya kok mereka yang membuat kita ini menjadi gaduh seperti ini. Nah inilah namanya dugaan saya penjilat dan yang cari muka. Sebagai mama kita tidak bisa bicara banyak. Yang jelas jangan baper terhadap suara rakyat. Menjadi pemimpin tidak boleh anti kritik, tidak boleh baperan, tidak boleh tidak mau diingatkan. Karena kritik itu adalah biasa. Jika tidak mau dikritik, jangan jadi pemimpin. Apalagi akan menjadi pemimpin. Pakar Hukum Pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fikar Hajar menyoroti pelaporan terhadap pengamat politik Rocky Gerung ke polisi terkait orasinya yang menyebut Presiden Jokowi bajingan tolol. Rocky diketahui dilaporkan dengan dugaan melanggar pasal penyebaran ujaran kebencian UU ITE dan pasal menyatakan ujaran kebencian KUHP. UU ITE dan pasal 156 KUHP terkait penghinaan atau ujaran kebencian terhadap golongan tidak bisa menjadi dasar hukum untuk menuntut Rocky Gerung karena tidak memenuhi unsurnya. Fikar menjelaskan, unsur pasal-pasal tersebut tidak terpenuhi karena pernyataan Rocky merupakan komplain yang ditujukan kepada pejabat publik terkait urusan publik, bukan kepada golongan masyarakat. Jadi laporan terhadap Rocky Gerung itu lebay dan usaha cari perhatian saja, yang tidak mustahil dijadikan proyek, ujarnya merujuk ke pelaporan Rocky di Polda Metro Jaya. Lebih lanjut, Fikar menyebut Rocky juga tidak bisa dilaporkan dengan dugaan melanggar pasal penghinaan atau pencemaran nama baik Jokowi, sebab pasal pencemaran nama baik merupakan delik aduan yang berarti baru menjadi dugaan kejahatan apabila dilaporkan oleh orang yang merasa dirugikan, yakni Jokowi. Oleh karena itu tindakan kepolisian sudah benar dan on the track menolak laporan terhadap Rocky Gerung, kata Fikar merujuk pada pelaporan Rocky di Bareskrim Polri. Sejumlah kelompok relawan Jokowi melaporkan Rocky ke Bareskrim Polri dengan dugaan melanggar pasal penghinaan terhadap Presiden, tapi laporan mereka ditolak. Pada hari yang sama, Ketua Umum Relawan Indonesia Bersatu, Lisman Hasibuan melaporkan Rocky ke Polda Metro Jaya. Pelapor mendalilkan Rocky melanggar pasal 28 ayat 2 Jo pasal 45 ayat 2 UU nomor 19 tahun 2016 tentang ITE dan atau pasal 156 KUHP dan atau pasal 160 KUHP dan atau pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 dan atau pasal 15 UU nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana.
Polda Metro Jaya ternyata memproses laporan tersebut. Tim penyelidik Subdit Cyber di Treskrimsus Polda Metro Jaya telah melakukan klarifikasi terhadap 1 orang pelapor dan 2 orang saksi lainnya, ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko dalam keterangannya. Perkara ini bermula ketika Rocky menyampaikan orasi dalam pertemuan aliansi buruh di Bekasi beberapa hari lalu. Potongan video orasinya tersebar di media sosial yang isinya mengkritik keras Presiden Jokowi terkait mega proyek Ibu Kota Nusantara, IKN. Begitu Jokowi kehilangan kekuasaan dia jadi rakyat biasa, nggak ada yang peduli nanti, tapi ambisi Jokowi adalah pertahankan legasi, dia masih ke Cina nawarin IKN, masih mondar-mandir dari ke koalisi lain, cari kejelasan nasibnya, ujar Rocky dalam video tersebut. Dia pikirin nasibnya sendiri, dia nggak pikirin kita. Itu bajingan yang tolol. Kalau dia bajingan pintar, dia mau terima berdebat dengan Jumhur Hidayat, tapi bajingan tolol sekaligus pengecut. Bajingan tapi pengecut, kata Rocky melanjutkan. Rocky menyampaikan klarifikasi. Dia membantah bahwa dirinya menghina Jokowi. Saya menghina presiden, bukan Jokowinya. Itu bedanya tuh. Jadi mesti bedain, presiden itu adalah fungsi. Dia tidak permanen, setiap 5 tahun kita pilih, kata Rocky dalam wawancaranya. Sesuatu yang kita pilih tidak mungkin kita beri martabat, karena martabat itu hanya melekat pada manusia yang autentik, bukan pada jabatan publik, kata Rocky menambahkan. Lebih lanjut, Rocky mengatakan, penggunaan kata bajingan tolol adalah hal yang lumrah dalam forum politik. Dia keberatan apabila kata-katanya itu dikait-kaitkan dengan adab ketimuran. Bahkan, Rocky berdalih bahwa penggunaan kata bajingan sebenarnya memperlihatkan keakraban. Kata bajingan itu kalau dimasukkan ke dalam etnolinguistik itu istilah yang bagus sebetulnya, istilah yang memperlihatkan ada keakraban. Saya ucapin aja tuh, memang bajingan Presiden Jokowi. Di dalam dalil itu suasananya debat politik, bukan saya menghina dia sebagai kepala keluarga, personal, ujar sosok yang pernah menjadi dosen di Departemen Ilmu Filsafat UI itu.